semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 5. Di sini kita akan perkenalkan diri lebih dahulu. Yang pertama dari aku, nama aku Putri Tiara Yasmin. Kemudian nama aku tuh Muhammad Rafa Zaharudin. Saya Ali Goran Malcizedek. Saya Zigina Dini Izati. Saya Risma Nur Anissa. Dan saya Zikradia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang uji data sampel yang berjumlah 30 yang kami dapat dari data pemilihan rektor kemarin. Nah, data pemilihan rektor kemarin akan kami olah dengan aplikasi SPSS dengan 8 materi yang berbeda. Maka dari itu berikut penjelasannya. Halo teman-teman semua ya, jadi sebelum kita memulai pembahasan menggunakan aplikasi SPSS, ada baiknya teman-teman sekalian tahu nih tentang sampel yang kami gunakan. Nah, sampel kami ini nih akan berfokus kepada korelasi pemilihan rektor dengan jejak digital yang mereka miliki. Nah, untuk variabel X-nya atau variabel independen yang kami gunakan adalah rektor itu sendiri yang terdiri dari 5 rektor dengan angka pemilihan yang paling besar sebagai berikut. Nah, sementara untuk variabel Y-nya sendiri akan berfokus kepada alasan pemilihan rektor yang kami kategorisasikan juga berdasarkan 5 faktor sebagai berikut. Nah, selain itu kami juga akan memaparkan hipotesa. Nah, hipotesa atau hipotesis yang kami gunakan akan dibagi menjadi 2, yaitu H0 dan H1. Nah, untuk H1-nya sendiri itu menyatakan bahwa ada korelasi yang signifikan antara pemilihan rektor dengan jejak digital mereka. Sementara jika H1 ditolak, H0 akan menyatakan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara pemilihan rektor dengan jejak digital. Oke, kita masuk ke bagian uji normalitas. Jadi apa sih itu uji normalitas? Jadi uji normalitas yang namanya Kolmogorov-Smirnov itu tuh adalah suatu jenis uji non-parametrik yang untuk menguji apakah suatu sampel data ini tuh berdistribusi normal ataupun tidak. Nah, fungsi dari uji normalitas ini tuh adalah bagaimana untuk menentukan datanya ini tuh memiliki variabel yang mendekati distribusi normal ataupun tidak. Nah, bagaimana sih cara untuk membuat distribusi normal ini yang ada di aplikasi SPSS? Nah, langkah pertamanya itu adalah siapkan terlebih dahulu datanya pada aplikasi SPSS. Kemudian, klik variable view pada bagian bawah dan masukkan kolom kata atau variabel relasi, dan kolom bawah bagian keduanya, barisan kedua, tambahkan variabel alasan. Nah, kemudian langkah keduanya adalah mengklik data view, kemudian masukkan variabel relasi dan alasan, kemudian di copy paste. Nah, langkah ketiga, kemudian klik aja analyze, kemudian diklik aja regression dan pilih deh linear. Nah, langkah keempat, nanti muncul kotak dialog namanya tuh linear regression. Kemudian, masukin aja nih variabel relasi berdasarkan angkanya ke dependent dan variabel alasan ke independent. Nah, langkah yang kelima tuh adalah nanti kita muncul kotak dialog. Nah, nanti kalian centang aja pada kolom residual. Nah, di bagian unstandardized nanti dicentang aja. Kemudian langkah berikutnya adalah langkah keenam adalah klik analyze, kemudian pilih yang namanya tuh non-parametric test, kemudian legacy dialog, dan kemudian pilih one sample. Oke, kita lanjut ke step ketujuh. Nanti muncul kotak dialog namanya tuh one Kolmogorov-Smirnov sample test. Kemudian masukin aja variabelnya pada kolom test distribution. Nah, kemudian centang bagian normal dan klik OK. Dan hasilnya adalah seperti ini yang sudah ada di gambar. Nah, berdasarkan pemaparan hasil dari pemilihan Rektor Telkom University tahun 2025, berdasarkan hasil yang dicantumkan, berdasarkan hasil ini, bahwa uji hipotesisnya tuh ditolak dan tidak sesuai dan tidak berdasarkan H1 hipotesis 1 dan H0 hipotesis 0. Saya akan menjelaskan tentang one sample t-test. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih one sample t-test itu. One sample t-test itu adalah metode yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata dari suatu kelompok ataupun suatu data itu berbeda secara signifikan dari suatu nilai tertentu. Oke.
Oke, karena ini tuh uji paramerik, maka datanya itu harus normal. Jadi outputnya tuh harus normal, guys. Terus dari hasil uji one sample t-test di sini, rata-ratanya adalah 3,47 dengan nilai signifikasi sig yaitu 2 min-tailed. Jadi sebesar 0,075. Untuk variabel alasan rata-ratanya itu 3,10 dengan nilai signifikasinya 0,676. Karena kedua nilai sig-nya di sini itu lebih besar dari 0,05, maka menurut dasar pengambilan keputusan HO itu diterima. Oke, saya akan menjelaskan lagi apakah artinya ini tidak dapat berbeda atau yang signifikasi antara rata-rata tanggapan responden terhadap hasil pemilihan rektor ataupun alasan dengan nilai 3 itu memiliki perbandingan. Dengan kata lain, responden itu cenderung memberikan penilaian yang netral atau sedang dan tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Oke, untuk kesimpulannya mungkin ini tuh sesuai dengan konsep one sample t-test yang dimana kita hanya menyimpulkan adanya perbedaan nilai signifikan di bawah 0,05 karena dalam kasus ini nilai signifikasinya masih di atas 0,05, maka tidak ada dasar statistik yang kuat untuk menyatakan bahwa pendapat responden berbeda dengan signifikan tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari sana ya. Baiklah, sekarang kita akan bahas tentang Spearman Correlation. Nah, Spearman Correlation ini membahas tentang pengeditan data ataupun biasa disebut raw. Nah, Spearman Correlation ini menjelaskan bahwa data yang diolah itu akan menunjukkan hubungan atau korelasi yang signifikan atau tidak berdasarkan dua variabel yang memiliki distribusi normal. Nah, seperti yang saya bilang tadi, variabel X itu membahas tentang rektor yang dipilih berjumlah 5 orang, sementara variabel Y itu membahas tentang alasan pemilihan rektor tersebut. Nah, dalam kasus ini, jika angka korelasi yang keluar itu sebesar 0,05 ataupun lebih daripada 0,05 maka dianggap tidak signifikan. Sementara sebaliknya, jika kurang dari 0,05 maka korelasinya dianggap signifikan antara variabel X dan Y. Nah, untuk pengumpulan ataupun pengujian data yang kami lakukan berdasarkan korelasi Spearman ini, kami mendapatkan data sebagai berikut. Nah, dalam data ini kita bisa lihat bahwa Pearson correlation-nya itu berjumlah 0,054, yang mana ini lebih daripada 0,05, yang menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel X dan Y, rektor dan juga alasan pemilihan. Sementara significant two-tailed-nya itu berjumlah 0,780. Sementara untuk variabel sementara untuk significant two-tailed-nya atau sig two-tail yang bisa kita lihat di sini itu menunjukkan angka 0,780 yang mana cukup besar, yang mana dikarenakan dia lebih daripada 0,05 maka kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan signifikan juga berdasarkan sig two-tailed-nya ini. Nah, jika kita mengkorelasikannya dengan hipotesis yang sudah kita bangun H1 dan H0, maka kita bisa mengatakan bahwa dua hasil dari korelasi ini menunjukkan H0, di mana tidak ada hubungan signifikan dari rektor yang pilih dengan jejak digital, seperti itu. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan terkait Kramers V. Kramers V ini adalah ukuran asosiasi untuk tebal kontingensi yang digunakan setelah uji chi-square. Nilai Kramers V berkisaran antara 0 hingga 1. Nilai mendekati 0, hubungan antara variabel sangat lemah. Sedangkan nilai mendekati 1, hubungan antara variabel yang sangat kuat. Jadi, Kramers V digunakan ketika kita ingin mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel kategorik. Biasanya dipakai setelah uji chi-square untuk mengukur efek kekuatan dari hubungan yang ditemukan. Oke, perhitungannya menggunakan rumus yaitu V sama dengan akar X kuadrat per N dalam kurung K dikurangi 1. Dengan keterangan X kuadrat yaitu nilai chi-square atau Pearson, N yaitu jumlah sampel, K yaitu nilai minimum dari jumlah baris atau kolom.
Oke, dari hasil pemilihan rektor, K kuadrat yaitu 19,735, N-nya yaitu 30, K-nya baris atau kolom karena di F-nya adalah 16. Kemungkinan 5 baris kali 5 kolom sama dengan K-nya adalah 5. Selanjutnya, pemaparan hasil dan uji hipotesis yaitu person chi-square 19,735, DF-nya ada 16, hasil fisiknya ada 0,232 dan jumlah kasusnya yang valid ada 30. Untuk uji hipotesisnya H0 tidak ada asosiasi antara dua variabel atau hubungan tidak signifikan, sedangkan H-1-nya ada asosiasi antara dua variabel yaitu hubungan yang signifikan. Karena nilai signifikansi p-value 0,232 lebih besar daripada 0,05, maka H0 tidak ditolak. Tidak ada hubungan signifikan antara variabel, namun Kramers V 0,405 menunjukkan adanya asosiasi sedang walaupun tidak signifikan secara statistik. Kesimpulannya, hasil uji chi-square menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel P 0,232, tetapi berdasarkan nilai Kramers V 0,405, kekuatan hubungan berada di tingkat yang sedang. Jadi, meskipun tidak signifikan, tetapi ada indikasi hubungan yang cukup kuat dan bisa dipertimbangkan dalam analisis lebih lanjut. Halo semuanya, jadi di sini aku ingin melanjutkan untuk membahas hasil uji korelasi Kendall-Stau_B antara dua variabel, yaitu rektor pilihan dan alasan memilih rektor tersebut berdasarkan dari data 30 responden. Nah, kemudian seperti yang bisa kita lihat pada tabel korelasi ini, korelasi antara kedua variabel dihitung menggunakan metode Kendall-Stau_B. Ini adalah metode non-parametrik yang cocok digunakan saat data bersifat ordinal atau tidak berdistribusi normal. Kemudian kita sorot nih nilai-nilainya satu persatu. Nilai koefisien korelasi antara rektor pilihan dan alasan adalah minus 0,102. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya sangat lemah dan bersifat negatif. Artinya, saat salah satu variabel naik, yang lain cenderung sedikit menurun, meskipun hubungan ini sangat lemah. Kemudian, nilai signifikansi atau sig itu adalah di angka 0,503, yang berarti lebih besar dari batas signifikansi umum, yaitu 0,05. Nah, karena nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak ada hubungannya yang signifikan antara alasan mahasiswa memilih rektor dengan pilihan rektor mereka. Jadi, dari analisis yang kita bahas ini, bisa kita simpulkan bahwa alasan yang diberikan mahasiswa itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap siapa rektor yang mereka pilih. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya di sini saya akan ngejelasin tentang regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah metode statistik untuk melihat hubungan antara dua variabel. Variabel pertama biasanya disebut variabel bebas atau independen. Biasanya itu dilambangkan dengan X. Sedangkan variabel kedua biasa disebut dengan variabel terikat atau dependen, dilambangkan dengan Y. Oke, tujuan utama dari regresi ini adalah untuk mengetahui apakah perubahan pada variabel X akan mempengaruhi nilai variabel Y. Terus di sini saya akan memperlihatkan persamaan dasar regresi linear. Biasa ditulis dengan Y sama dengan A ditambah B dikali X ditambah error. Nah, untuk A ini sendiri adalah konstanta atau nilai Y yang bernilai 0. Dan untuk B adalah koefisien regresi, yaitu berapa besar perubahan Y jika
X naik satu satuan. Sedangkan error melambangkan faktor-faktor yang tidak dimasukkan ke dalam model, namun itu ikut mempengaruhi nilai Y. Setelah semua yang saya bicarakan mengenai penjelasan dari regresi linear sederhana ini, saya di sini akan memasuki atau mengolah data yang sebelumnya kita sudah sebarkan untuk mengetahui pemilihan rektor, yaitu dengan cara metode yang saya dapatkan atau tema yang saya dapatkan adalah regresi sederhana. Nah, yang pertama itu uji regresi linear sederhana ini membahas apakah intensitas pemilihan rektor memiliki pengaruh terhadap alasan yang diberikan responden. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan SPSS untuk melihat hubungan antar variabel secara statistik. Nah, tujuan dari uji regresi ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas seseorang dalam mengikuti pemilihan rektor dengan alasan yang mereka berikan. Di sini menggunakan metode kuantitatif regresi linear sederhana untuk mengevaluasi hubungan satu arah atau satu variabel independen ke variabel dependen. Selanjutnya, saya akan menampilkan hasil dari mengolah data saya menggunakan uji regresi sederhana ini, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini untuk penjelasannya sama dengan 2,930 ditambah 0,049 dikali intensitas pemilihan rektor. Artinya, jika seseorang meningkatkan intensitas pemilihan rektor banyak 1 poin, maka alasannya hanya akan meningkatkan sebesar 0,049 poin. Ini menunjukkan pengaruh yang sangat kecil untuk nilai R² hanya sebesar 0,02 atau 2/1000, yang menunjukkan bahwa intensitas hanya menjelaskan 2/1000 dari variasi alasan. Nah, selanjutnya adjusted R² bahkan bernilai negatif, yang artinya model ini sebenarnya tidak cocok untuk digunakan pada populasi yang lebih luas. Nah, untuk nilai signifikan atau P value sebesar 0,793 jauh di atas ambang batas 0,05, menandakan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Dan dapat disimpulkan bahwa intensitas pemilihan rektor bukanlah prediktor yang baik untuk alasan yang diberikan responden. Hubungan antara kedua variabel ini sangat lemah dan tidak signifikan. Model ini tidak bisa menjelaskan variasi alasan yang dimiliki responden dengan cukup baik. Oleh karena itu, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara intensitas pemilihan rektor terhadap alasan responden. Baik, sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah!